على محمد صلى الله عليه وسلم. Kelompok mereka yang kedua, yang mereka termasuk yahsabu annama lahu akhlada, itu siapa? Yaitu adalah kelompok manusia yang ketika mereka mendapatkan dunia, mereka tidak peduli bagaimana bersihnya dunia itu dan bagaimana bersihnya harta yang mereka peroleh. Karena bagi mereka harta haram ataupun harta halal itu bisa menjadi miliknya selama memang telah dia usahakan. Sehingga mereka tidak peduli harta haram. Ya, mereka tidak peduli ini riba, mereka tidak peduli ini syubhat, mereka tidak peduli ini datang dari kezaliman. Ketika dia mendolimi dan menipu orang lain, dia nggak peduli. Siapapun mereka yang memiliki metode buruk dalam hidupnya untuk mencari harta tanpa memperdulikan harta itu halal ataupun harta itu haram, harta itu syubhat ataukah harta itu memang harta yang berkah, dia nggak peduli tentang itu. Yang terpenting adalah bagaimana dia mendapatkan harta. Lalu keluarlah yaitu perkataan-perkataan yang sering disandarkan kepada yang sering disandarkan kepada orang yang tidak kita kenal, mengatakan yang nyari yang haram aja susah apalagi yang halal, dan menjadikan mereka akhirnya tidak peduli tentang hartanya dari mana dia mendapatkan. Ini termasuk salah satu kelompok yang kedua, orang yang menyangka hartanya itu mengekalkannya dan akan dicampakkan ke dalam neraka. Hati-hati ya tentang masalah harta. Ya. Selalu saya memberi nasihat untuk kita, terutama untuk saya. Harta itu apabila halal hisabnya panjang, kalau haram adabnya pedih. Kalaupun halal hisabnya panjang, kalau haram adabnya pedih. Itu harta. Jadi harta itu Masya Allah, itulah harta. Harta dan dunia itu memang hina di hadapan Allah. Dunia itu hina di hadapan Allah. Makanya tidak salah kalau Rasulullah mendefinisikan arti dari dunia itu apa? Mata tilu janaha ba'udatin. Tidak sebanding. Yang namanya dunia itu kalau dikumpulkan tidak sebanding dengan sayapnya seekor nyamuk. Walaupun dunia itu di pandangan Allah sebagaimana sayapnya seekor nyamuk, tapi kalau kamu mencarinya dan mengambilnya dengan yang haram, Allah murka sekali. Kenapa? Karena mengambil sesuatu yang hina saja harus perlu untuk melanggar perintahnya Allah. Yang mana Allah membenci itu. Mari kita bedah dulu. Kenapa mengambil harta yang haram itu sangat dibenci oleh Allah dan menjanjikan banyak dan mengancam kita dengan banyak kerusakan kalau ada orang nekat untuk mengumpulkan harta yang haram. Karena harta yang haram itu selalu meminta tumbal. Maka ada beberapa sudut pandang yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, kenapa mengambil harta yang haram itu sangat-sangat dibenci oleh Allah? Yang pertama, karena sesungguhnya ketika kamu mengambil sesuatu yang hina, kamu rela untuk meninggalkan rahmatnya Allah. Itu yang menjadikan Allah itu murka. Padahal yang kamu ambil itu sesuatu yang sifatnya hina. Tapi kamu meninggalkan sesuatu yang lebih besar, jutaan kali lipat daripada apa yang diambil, yaitu rahmatnya Allah. Dan itu alasan yang pertama kenapa mengambil harta yang haram itu sangat dibenci oleh Allah. Yang kedua, kenapa mengambil harta yang haram itu sangat dibenci oleh Allah? Yang kedua, karena sesungguhnya yang menjadi alasan bahwasanya mengambil harta yang haram itu dibenci oleh Allah adalah karena sesungguhnya setiap manusia itu sudah ditakar oleh Allah rezekinya, dan rezeki Allah tidak pernah tertakar dan rezeki Allah itu tidak pernah tertukar. Kalau manusia sudah dijamin oleh Allah rezekinya dan tidak mungkin dibiarkan oleh Allah mati kelaparan selama dia masih punya Tuhan yang bernama Allah, lu kok tega sudah dijamin oleh Allah lalu dia tetap ngambil yang haram. Itu yang menjadikan akhirnya kemurkaan Allah itu besar kepada mereka yang mencari harta haram. Padahal sudah dijamin oleh Allah. Kalau sudah dijamin oleh Allah, kenapa harus ngambil yang haram? Maka itu akhirnya menjadikan mengambil harta yang haram itu dibenci oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kenapa mengambil harta haram itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Karena sesungguhnya manusia itu kalaupun akhirnya mengambil harta yang haram sampai bertumpuk-tumpuk, maka tetap yang namanya kebutuhan manusia itu ya segitu-segitu aja. Lalu kenapa dia harus memuaskan keinginannya untuk mengumpulkan harta yang banyak padahal kebutuhan manusia itu sehari-hari ya cuma segitu-segitu aja. Contoh nih, orang yang punya di rekening 200 miliar dengan orang yang di rekening cuma 2 juta, kalau mereka makan, bukankah sama kebutuhannya sama-sama satu piring? Kalau memang kebutuhan kita itu sederhana, lalu kenapa ada orang mengambil harta yang diharamkan oleh Allah, yang mana kebutuhan dia cuma segitu-segitu aja. Kalaupun dia mengambil harta yang halal itu justru lebih mencukupi untuk dirinya, tapi kenapa kebutuhannya cuma segitu dibuat oleh Allah polanya pada kehidupan, tapi justru dia mengambil harta yang haram. Dan itulah yang menjadikan mengambil harta haram itu merupakan perkara yang sangat dibenci oleh para ulama. Ada sebuah kisah ibu-ibu. Gimana waroknya? Warok itu tingkat kehati-hatian para sahabat Nabi terhadap harta-harta yang syubhat. Kalau mereka saja hati-hati terhadap harta yang syubhat, apalagi harta yang haram. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Kalau subuh, cepat pulang dia. Bergegas dia, langsung pulang. Maka akhirnya ditanya sama Rasulullah, ya kenapa kamu? Kenapa kamu itu kalau setiap habis subuh itu segera pulang? Apa sih yang menjadikan kamu segera pulang kalau habis subuh? Perhatikan jawaban dari Abu Dujana radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, saya ini keluarga fakir. Makanan kami itu ya makanan pas-pasan. Kami bertetangga dengan orang yang lebih kaya daripada kami dan dia punya pohon kurma. Lah pohon kurma itu tingginya melewati batasan rumahnya. Dan sebagian dari dahan dan ranting pohon itu ada di atas halaman rumah. Kalau pagi itu biasanya anginnya kencang. Lalu akhirnya kurma-kurma itu berjatuhan di pengkarangan saya. Lah saya bergegas pulang ketika habis sholat subuh, tidak memperbanyak dan tidak memperpanjang zikir saya. Karena saya harus cepat-cepat ke halaman itu sebelum anak saya bangun. Dan karena biasanya anak saya kalau bangun itu kelaparan. Dan mereka memungut apa aja yang mereka temukan. Dan aku khawatir anak saya mengambil kurma yang bukan kurma saya, tapi kurma tetangga. Lalu memasukkan kurma itu ke mulut mereka. Dan itu yang aku khawatirkan. Insya Allah ya. Masya Allah. Itu merupakan sebuah contoh terbaik pada kehidupan para sahabat. Itulah tingkat waroknya para sahabat Nabi. Itu tingkat waroknya para sahabat Nabi terhadap harta-harta yang haram. Karena mereka tahu betul harta yang haram itu antara yang diambil tidak sebanding dengan ancaman kerusakan yang didapatkan. Harta haram itu tidak akan sebanding antara yang diambil dengan tumbal yang harus dipersiapkan ketika dia sudah menikmati harta yang haram. Makanya akhirnya kita di sini mendapati ayat yang ketiga. Yahsabu annama lahu akhladah. Siapa yang menyangka harta itu akan mengekalkan olehnya? Yaitu adalah orang yang mereka senantiasa tidak pernah memperdulikan untuk mencari harta-harta yang halal. Tidak pernah berusaha untuk menyapih mana harta yang halal dan mana harta yang haram. Sehingga mereka ambil semuanya. Mereka ambil lagi. Dan itulah yang diancam oleh Allah. Kelompok yang kedua. Kalla la yumbadanna fil khutama. Itu yang kedua.